Saya buka tanya jawab atau sharing atau tukar pikiran atau tukar pengalaman sebagaimana Mang Tony atau Ustadz Tony tadi terakhir penutupnya untuk bangun pagi dan mandi. Silakan, mungkin ada tambahan. Oke, Mang Mumu, saya catat dulu. Terus Mang Hasan barangkali? Boleh? Dari kemarin saya maaf, Mamang itu posisinya itu agak tidak kena mata saya, jadi ngacung gitu nggak kelihatan saya kemarin. Jadi mohon maaf ditaruh di paling belakang. Tapi tetap ditaruh di YouTube. Kalau di set Hasan Basri, ternyata Hasan Basri itu nama yang sangat populer sekali, banyak banget. Tapi kalau Yatno yang muncul Dalang, ada satu Dalang. Ada lagi, Mang Mustamir mau masuk? Ya, jadi Mang Mumu, Mang Mustamir, terus siapa lagi? Mang Andri Taufik. Jadi sekarang yang join Taufik itu namanya ada 3 berarti ya. Taufik juga nama pasaran, bukan pasaran tapi nama yang sering dipakai orang karena minta Taufik. Wah, ada yang ketiga Mang Karna. Mang Karna sudah pakai aplikasi. Wah, tunjuk tangannya. Mungkin tangannya satunya lagi memegang makanan jadi malu pakai aplikasi. Oke, bagus. Pertama saya kasih kesempatan Mang Mumu, sebentar Mang Mumu ya. Oke, Mang, silakan Mang. Mohon dibuka itunya, Mang, apa yang kitabnya? Mang Tony mohon dibuka lagi kitabnya. Oke. Yang sama nih, kayak. Aja sambil ini ngobrol aja loh, ya enggak. Sebenarnya Mang Mumu juga bisa, Mang Mumu. Kalau Ya. lebih gampang di tempatnya Mang Mumu bisa sharing. Jadi kita bisa share dokumen itu, saya sudah set banyak. Jadi setiap orang bisa nge-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit sharing di kalimat doa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna yang tadi dibacakan ya oleh Mang Tony dari kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kaidah dalam kaidah balaghah itu ada yang disebut dengan adatul qasri. Kalimat yang menunjukkan makna hanya. Di antaranya kalimat yang diawali dengan huruf nafi misalnya la, dan sebelum akhir menggunakan kata ilah seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, atau Tuhan itu hanya Allah. Nah, di kalimat Allahumma bika asbahna itu salah satu contoh adatul qasri. Ada 4 adatul qasri itu. Terus Mang ini, terus ke atas. Nah itu, yang ini ya. Allahumma bika asbahna. Nah, dalam kaidah nahwu shorof harusnya kan asbahna bika wa amsayna bika wa nahya bika wa namutu bika wa nusyuru ilaika, gitu kan. Kami pagi-pagi dengan sebabmu, kami sore-sore dengan sebabmu, dan seterusnya. Nah, ketika kalimatnya dibalik, maka itu ada makna adatul qasri di dalamnya. Maka terjemahnya Allahumma ya Allah bika asbahna, hanya dengan sebabmu. Wa ilaikan nusyur, dan sampai situ ya. Dan hanya kepada engkau an-nusyur kami kembali. Jadi ada kalimat hanya. Sama seperti di dalam surah Al-Fatihah. Kenapa Allah di ayat
iyyaka na'budu, membalik kalimatnya. Harusnya kan kaidahnya itu na'budu iyyaka kalau dalam nahwu sorof. Kami menyembah kepadamu. Karena posisi iyyaka itu dalam ilmu nahwunya itu sebagai maf'ul, sebagai objek. Maka pada saat kalimatnya dibalik, iyyaka na'budu, maka itu ada makna hanya di dalamnya. Ketika kita membacanya na'budu iyyaka, kami menyembahmu. Bisa jadi kami menyembah kepada selain engkau. Tapi ketika kalimatnya dibalik, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi yang pertama itu ya. Kemudian naik lagi Bang Tony, punten ke atas. Dari dibaca di halaman sebelumnya. Nah ini terus satu lagi, naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas, Bang. Satu halaman berikutnya lagi. Punten. Ini ada. Oh, sebelum ini pasal ya. Ini. Ah ya. Nah, di kalimat ini ya, fa'asri ila ma yulqa ilaika min awamirillah. Nah, dalam bahasa Arab itu posisi ma di sini adalah sebagai nakiroh mausufah. Ya. Min di sini adalah min bayaniyah sebagai penjelasan dari ma. Maka dalam kaidah penerjemah itu boleh terjemahnya kalimat awamirillahnya itu dimajukan ke depan. Jadi maka perhatikan olehmu perintah-perintah Allah yang disampaikan kepadamu yang menjadi kewajiban atasmu, gitu ya. Jadi sesuatu itu, apa yang dimaksud sesuatu itu? Sesuatu itulah awamirillah, perintah-perintah Allah. Maka ini jadi kaidah dalam menterjemah. Boleh misalnya dalam bahasa Arab, ketika kita misalnya bahasa Indonesia seperti ini, saya membeli sesuatu alat-alat, saya membeli alat-alat tulis yang saya butuhkan, misalnya dalam bahasa Arab, kita bisa membahasa Arabkannya ashtari ma ahtaju ilaihi minal adawat alkitabiyat, gitu ya. Saya membeli sesuatu yang saya butuhkan kepadanya, gitu ya, minal adawat alkitabiyat, dari alat-alat tulis. Nah, ketika kita menerjemahkannya tekstual, ya seperti ini tadi ya, fa'asgi ila mayul ko ilaika min awamirillah, maka min di sini jangan diterjemahkan dari. Min di sini diterjemahkan yaitu, karena minnya min bayaniyah. Maka perhatikan olehmu ila kepada ma sesuatu yulko yang disampaikan ilaika kepadamu min awamirillahi ta'ala, yaitu perintah-perintah Allah Ta'ala alaika yang wajib atas dirimu. Mungkin itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Jadi lebih jelas. Mang Hartoni mohon ditutup ya. Kemudian kita pindah ke Mang siapa tadi ya? Mang Mustamir. Sebentar, Mang Mumu mana Mang? Silakan sebentar. Saya unmute dulu. Ya. Silakan Mang Mustamir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengomentari tadi, Mang Tony tadi sempat meminta saya untuk menjelaskan tentang manfaat bangun tidur itu di waktu fajar ini. Kalau di dunia kedokteran timur ya, bukan kedokteran barat tapi kedokteran timur. Kedokteran timur itu kedokteran yang sebenarnya sebelum Newton ya. Sebelum Newton itu kedokteran timur sangat menguasai dunia ya. Tapi setelah Newton dengan ilmu fisiknya itu kemudian kedokteran barat berkembang sedemikian pesatnya. Nah, dulu atau ya sampai sekarang juga sebenarnya ya. Kalau di kedokteran timur dikenal namanya jam organ. Jadi misalnya gini, jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu jamnya paru-paru. Jadi kalau kita beraktivitas baik fisik maupun psikis ya,
aktivitas jiwa maupun aktivitas fisik kita itu dilakukan dengan baik di jam itu, di jam 3 sampai jam 5 pagi, maka akan memperbaiki paru-paru kita. Jadi misalnya orang sholat tahajud misalnya jam jam 3 misalnya, atau membaca Al-Qur'an jam 3 pagi misalnya. Nah, aktivitas fisik dan psikis itu akan energinya itu akan menelusup ke namanya meridian paru-paru. Nah, sehingga paru-paru akan jadi lebih sehat. Jadi yang siapa yang punya problem paru-paru sangat baik kalau melakukan dzikir-dzikir di jam 3 sampai jam 5 pagi. Kemudian jam 5 pagi sampai jam 7 itu jamnya usus besar. Jam-jam seperti sekarang ini jamnya usus besar. Jadi kalau kita biasanya buang air besar di jam-jam ini. Jadi kalau kita melakukan hal-hal baik di jam-jam ini itu bagus untuk usus besar. Nanti jam 7 sampai jam 9 itu jamnya lambung. Jadi jam 7 pagi sampai jam 9 pagi itu jamnya lambung. Jadi kalau kita melakukan sholat duha misalnya di jam-jam ini, itu energi kebaikannya, kalau orang Tionghoa nyebutnya chi-nya, energinya. Karena berpikir kita dan aktivitas fisik kita itu sebenarnya menghasilkan energi. Baik berpikir maupun beraktivitas fisik itu menghasilkan energi. Nah, energinya itu nanti menelusup ke lambung. Nah, kalau tadi Mang Tony punya problem di lambung, maka memang sangat baik orang-orang problem di lambung itu melakukan aktivitas di jam paru-paru, karena nanti energi waktu dilakukan di jam paru-paru, itu nanti dia akan menguatkan di energi berikutnya, di lambungnya. Nah, jadi nanti orang problem-problem di lambung memang sangat bagus ya melakukan aktivitas-aktivitas positif di jamnya paru-paru. Nanti sebaliknya begini juga terjadi, kalau orang di jam-jam itu melakukan hal negatif, jadi misalnya orang di jam 3 sampai jam 5 pagi kok stres, bangun tidur stres, tidak berdoa, seperti tadi, tapi malah stres tuh misalnya. Maka stresnya itu nanti akan cepat berpengaruh di usus besar dan lambung di jam berikutnya. Nanti makanya kalau di dunia pengobatan tradisional itu, jam-jam minum jamu, jam-jam minum herbal itu sebenarnya ada aturan-aturan seperti itu sebenarnya. Ya, tapi ya tidak terlalu banyak dipakai. Ya saya kira itu komen saya ya, komentar saya tentang ya, terima kasih. Waduh, alhamdulillahirabbil alamin. Saya baru tahu loh Mang Mustakmir bangun pagi. Banyak orang kalau saya tambahkan tuh kalau saya dunia usaha pengusaha itu, saya baca autobiografinya orang yang kayak misalnya Jeff Bezos, terus Bill Gates yang punya pom-pom besar itu, dia itu mempunyai kebiasaan bangun pagi. Jadi tapi tidak sholat. Dia jam 4 itu sudah bangun ya. Jam 3.30, jam 4 sudah bangun. Kemudian dia tapi mulai bekerja. Jadi mulai melihatin email-email, mulai berpikir itu di jam-jam itu. Kemudian jam 7 ke sana itu olahraga. Jam 7 sampai jam 8 itu olahraga. Tapi itu ada cross-nya ya, ada irisannya gitu, sama-sama bangun pagi. Nah, itu masukan yang bagus sekali nih Mang Tony. Terima kasih Mang Tony. Ini dari sisi kesehatan, dan kebetulan keluarga saya ada yang berpenyakit MAH juga, dan saya sudah mendawamkan buang air besar sudah pasti itu range jam 6 sampai 7. Kalau sebutan saya upacara dulu, karena itu nggak bisa ditahan. Saya biasanya buang besar di jam-jam itu. Mungkin ada yang berikutnya, ada mau menanggapi Mang Mustamir dulu sebelum ke Mang Karna? Oke, Mang Soleh yang pertama kali bertanya ini. Ini ketuanya milenial, jadi kalau di grup itu sangat milenial sekali. Silakan Mang Soleh. Ya, terima kasih Mas Yatno. Ini mau tanya sama Mas Mustamir nih.
itu tadi kan jamnya baru sampai lambung ya. Kalau organ-organ yang lain itu ada jamnya juga atau gimana itu? Itu aja, Mas. Ya, silakan Mang, langsung. Iya, jadi ini sebenarnya ilmu mahal nih loh, Mas. Ya, sebenarnya ada gini ya, memang ada. Makanya saya itu kalau mengobati seseorang itu saya menggunakan sholat-sholat sebenarnya. Karena sholat itu kan luar biasanya, agama kita itu luar biasanya ya. Ibadahnya itu begitu rincinya. Termasuk misalnya sholat. Sholat memang jelas ada waktunya. Saya selalu bilang sholat tahajud di pagi hari bagus untuk paru-paru, jam itu. Nanti sholat subuh bagus untuk usus besar. Sholat duha bagus untuk lambung. Nanti sholat zuhur, ya. Nanti saya lanjutkan ini. Jadi setelah lambung nanti ada jam limpa. Jam limpa itu jam 9 sampai jam 11. Itu namanya jam limpa. Nah, limpa itu sangat mempengaruhi diabetes. Nah, ini yang banyak. Di Indonesia itu sekarang orang diabetes itu 30-an juta sekarang kayaknya. Sangat perkembangannya sangat pesat sekali orang diabetes. Karena diabetes itu sebenarnya lebih dipengaruhi oleh kebingungan dan kecemasan, bukan makanan. Makanan itu hanya 20%. Jadi kebingungan dan kecemasan itu mengacaukan energi limpa, padahal limpa itu bapaknya pankreas, kalau istilah di pengobatan timur. Maka kebingungan, kecemasan, itu kegundahan itu sangat mudah membuat orang gulanya naik. Nah, jadi jam 9 sampai jam 11 itu jamnya limpa. Jadi kalau kita mau periksa gula, yang paling tepat itu sebenarnya di jam itu. Kalau di medis kan ada, kita meriksa gula sebelum ada gula 2 jam setelah makan, ada gula sewaktu, ada gula puasa. Tapi kalau secara tradisional paling bagus periksa gula itu jam 9 sampai jam 11. Itu betul-betul menunjukkan perjalanan energi di limpa dan pankreas. Selanjutnya nanti ada jam usus kecil. Jam 11 sampai jam jantung ya, jam 11 sampai jam 1 itu jamnya jantung. Maka kalau dalam agama kita dulu sering ya sama mama koilulah, jadi tidur sebentar sebelum sholat zuhur itu sangat baik untuk kesehatan jantung. Jadi ada tidur sebentar sebelum sholat zuhur itu sangat bagus untuk kesehatan jantung. Nanti terus jam 1 sampai jam 3, jam 13 sampai jam 15 itu jamnya usus kecil. Yang suka tipes, orang yang sering tipes, sering ini berzikir di jam-jam sangat ini, jam-jam ini, jam 1 sampai jam 3 siang ya, itu sangat bagus. Jam 3 sampai jam 5 sore itu jamnya kandung kemih. Jamnya kandung kemih. Ya. Ini orang yang problem batu, yang sering ada batu ginjal, ya, sering muncul batu di saluran perkemihannya. Nah, di jam-jam ini itu sangat bagus kalau digunakan untuk berzikir di jam-jam seperti ini. Nanti jam 5 sampai jam 7 malam itu jamnya ginjal. Saya sering kalau kita mengenal namanya sholat awabin. Sholat awabin itu sholat yang itu setelah ba'da maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian kita sholat awabin. Sholat awabin di jam-jam seperti ini itu sangat bagus untuk orang dengan problem-problem di ginjal. Kalau kita pengen ginjal kita itu bagus apa tidak, itu sebenarnya cara mudahnya begini. Kalau tensi naik, dibarengi asam urat naik, nah kita harus curiga ini jangan-jangan ginjalnya. Itu ciri-cirinya ya. Ciri paling mudah awal-awal kita mengetahui apakah ginjalnya masih bagus apa enggak itu, apakah kalau hanya asam urat tinggi belum tentu ginjal. Kalau ada hanya hipertensi belum tentu ginjal. Tapi kalau sudah hipertensi plus asam urat tinggi, kita harus berpikir ini jangan-jangan ginjal. Kemudian jam 3 sampai jam 7 malam sampai jam 9 malam itu jamnya perikardium atau selaput jantung. Selaput jantung itu nanti kalau di dunia pengobatan itu sangat penting untuk problem-problem emosi. Jadi kalau ada orang kesurupan, misalnya ada orang problem depresi dan lain sebagainya. Nah, ini zikir-zikirnya itu lebih bagus kita suruh mereka di jam-jam seperti ini, jam selaput jantung. Nanti misalnya kalau ada problem-problem depresi, kita juga melakukan terapinya di terapi energi selaput jantung. Kemudian selanjutnya di jam 9 sampai jam 11 itu
jamnya namanya Tri Pemanas. Tri Pemanas itu kayak kalau di negara itu menteri koordinator. Jadi ada yang mengkoordinasi rongga dada, ada yang mengkoordinasi rongga perut, ada yang mengkoordinasi rongga pinggang atau reproduksi. Terus selanjutnya tidak perlu saya jelaskan rinci, nanti besok bahan saya habis. Oh iya ya, besok bahannya Mak Nanti Mustamir kemudian ya. jam Wah, iya, 9 iya. sampai jam 1 itu jamnya empedu. Nah, saya tuh sering didatangi orang gini loh, Mang Soleh. Ada orang kalau sakit kumatnya malam, katanya disantet. Kalau malam toh saya kumatnya apa gitu. Nah, kan orang berpikir, oh ini kok orang sakit kok aneh cuma malam toh. Itu biasanya orang yang sakit hanya di malam hari. Kita lihat jamnya itu sebenarnya. Jadi bukan problem disantet atau disihir, itu memang problem organ, problem sirkulasi energi. Nah, setelah jam itu jam 1 malam sampai jam 3 malam jamnya liver, jamnya hati. Nanti jam 3 terus balik ke paru-paru tadi.